Usai menggelar rapat dengan Bupati dan Wali Kota se-eks-Karesidenan Madiun, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak berkunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Madiun pada hari Selasa 26 Februari 2019. Tak hanya mengecek pasien, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga melihat langsung kondisi toilet pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah. Mantan Bupati Trenggalek itu menemukan kondisi tombol kloset toilet pasien rawat inap macet. Kendati demikian, klosetnya masih bisa difungsikan untuk pasien dan penunggunya. Sebelum masuk ke ruang rawat inap, Emil sempat mengecek gedung baru berlantai 8 milik rumah sakit ini. Usai mengecek gedung baru, Emil mengecek ruang rawat inap kelas 1, kelas 3, gedung rawat jalan, hingga ruang pasien cuci darah. Di beberapa ruang rawat inap, suami artis Arumi Vaksin ini berdialog dengan penunggu pasien terkait fasilitas obat dan dokter. Hasil pantauannya di gedung baru dan rawat inap menunjukkan tidak ditemukan adanya kejanggalan. Seluruh pasien yang ditemui Emil mengaku mendapatkan pelayanan yang baik. Ia menambahkan saat masuk ke rumah sakit juga mengecek poli rawat jalan, bagaimana sistem pendaftaran pasien dan menunggunya berapa lama. Pasal hal itu menjadi bagian dari audit cetar, cepat, efektif, transparan, tanggap, dan responsif. Dari sistem itu juga dapat diketahui ketersediaan kamar rawat inap. Satu bahwa kita memang berkomitmen untuk setiap wilayah itu ada rumah sakit rujukan yang baik. Di Pamekasan, Bu Hovifah sudah mengunjungi saat ke Bakorwil, dan Rumah Sakit Muhammad Nur sudah ada groundbreaking dalam waktu dekat ini untuk dikembangkan. Di sini sudah dibangun bangunan 8 lantai tapi strukturnya. Jadi PR-nya ada banyak tapi yang dicapai juga sudah bagus. Saya tadi meninjau bukan hanya fisik tapi juga sistem. Kita meninjau kamar, saya cek. Saya kan punya pengalaman juga ninjau puskesmas sama rumah sakit. Jadi di rawat inap tuh yang rawan itu wastafel. Wastafel kalau dipakai buat nyuci piring kotor atau apa itu pasti akan kotor sekali. Tapi tadi kita lihat itu steril, bersih, tertib, pasien tidak ada yang berlebihan nunggu di rawat inap. Kami cek kamar mandi sudah ada untuk fasilitas penyandang difabel, tapi cuman itu aja. Flashnya udah mati, itu aja. Tapi ya sudah ada gayung untuk alternatif ya. Cuman itu tadi kami lihat untuk yang kelas 1 kami ninjau juga yang kelas 3. Ada satu contoh, ada satu pasien yang kondisinya mengalami masalah di bagian kepala, yang mana catatan rekam medisnya bisa diakses tadi, sehingga kita tahu artinya memang flow of data sudah relatif baik. Nah, kami juga ngecek di poli rawat jalan, bagaimana sistem pendaftaran pasien, nunggunya berapa. Ternyata dari rumah dengan online sudah mulai diterapkan untuk pasien lama, baru 1 bulan. Nah, kami berharap segera mendapatkan pemantapan. Ini kan bagian dari audit cetar itu tadi kalau kata Bu Gubernur. Jadi cepat, efektif, transparan, tanggap, dan responsif. Dari sisi transparan tadi, kamar itu sudah transparan nih. Jadi nggak ada yang bilang kamar penuh, padahal nggak. Itu semua dibuka, ketersediaan kamar bisa di ini. Nah, tapi harus ada yang mantau datanya. Kalau nggak ada yang mantau, ditulis itu 12 pada yang 018 kan kita nggak tahu. Jadi harus ada match antara data itu dengan pertanggungjawaban keuangan. Kalau udah match nggak akan ada yang berani kemudian itu di asal-asal data yang ada di situ. Dan pasien baru mudah-mudahan sudah bisa juga mulai menggunakan sistem ini. Tapi kita uji coba dulu lah untuk pasien lama. Jadi ini yang kami lihat tadi. Untuk poli tadi ada poli umum, memang beberapa dokter spesialis langsung menghandle pasien di ruang yang sama karena keterbatasan tempat dan volume yang banyak. Saya cek sama perawat, pulang jam berapa? 3:30. Nah, kalau pasien masih ada dipindah ke IGD. Loh, kalau pasiennya sudah nunggu depan poli, sudah dapat ini. Oh, kita selesaikan dulu, Pak. Ya udah, artinya ini SOP-nya sudah clear. Alawi, Trans TV mengabarkan.